Mei terlihat sangat senang dan langsung memberikan flash disk yang berisi data-data proyek Sailing City milik Nuh. Sonny pun merasa sangat senang, berhubung malam itu Helen sudah tertidur. Mereka berdua pun kembali melakukan aksi main-main bersama nih guys. Namun tanpa mereka sadari, Helen terbangun karena mendengar suara. Helen bahkan langsung mencari sumber suara dengan berbagai pikiran buruknya. Akan tetapi, di sini Helen mengurungkan niatnya dan memilih untuk diam dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Keesokan paginya, setelah Sonny pergi bekerja, Helen langsung memutuskan untuk memecat Mei nih guys. Dia merasa sangat marah atas sikap Mei di belakangnya. Mei sendiri yang menyadari alasan dipecat pun mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa semua ini terjadi karena dia dipaksa. Meski begitu, Helen tetap pada pendiriannya. Sampai pada akhirnya Mei mengaku bahwa semua ini memang sudah dia rencanakan. Bahkan dia mengungkapkan tujuannya, yaitu mengambil posisi Helen sebagai istri Sonny. Tanpa pikir panjang, Helen pun langsung mengusir Mei dari rumah. Sementara di lain tempat, Sonny terlihat sedang mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan ayahnya, padahal konsep tersebut adalah karya Nuh yang Mei curi untuknya. Di sini, ayahnya terlihat sangat tertarik dengan ide yang dipaparkan Sonny. Namun di sini, Nuh segera menyadari bahwa itu adalah idenya. Nuh sendiri merasa sangat marah kepada Hwang, bahkan menuduhnya berkhianat. Akan tetapi, di sini Hwang terlihat tidak peduli nih guys. Pada akhirnya Nuh pun langsung memecat Hwang. Dan kali ini Sonny merasa berhasil. Tidak lama kemudian, Sonny menerima pesan dari Mei yang memberitahukan bahwa dia sudah dipecat oleh Helen karena aksi mereka sudah ketahuan. Sonny pun pulang ke rumah untuk meminta maaf kepada Helen. Akan tetapi, di sini Helen sangat marah dengan suaminya. Bahkan, Helen pun minta berpisah dengan Sonny. Rupa-rupanya, pertengkaran mereka berdua ini sedang disaksikan oleh Mei dari jauh nih guys. Karena rupanya, Mei sudah memasang kamera tersembunyi di rumah mereka. Setelah beberapa saat, Helen dan Sonny pun kembali baikan nih guys. Sementara Mei yang mengetahui hal itu pun langsung kembali melancarkan aksinya agar Sonny mencari keberadaannya. Dan ternyata, Sonny benar-benar belum bisa move on dari Mei nih guys. Karena secara diam-diam, dia mencari tempat tinggal Mei sekarang yang diketahui tinggal bersama Hwang. Mengetahui hal itu, Sonny pun terlihat cemburu. Bahkan dia sengaja menawarkan pekerjaan kepada Hwang. Kemudian malam harinya, Sonny mengadakan pesta di rumah. Tidak lama dari itu, Hwang terlihat datang bersama Mei yang kini menjadi pacarnya. Helen yang menyadari kedatangan mereka berdua pun merasa sangat kesal. Sementara Mei sendiri, dia terlihat mengirim pesan kepada Sonny untuk bertemu dengannya di lantai atas. Di momen itulah, Sonny terlihat tidak sabar ingin bermain dengan Mei, akan tetapi Helen berhasil memergoki mereka nih guys. Karena hal itu jugalah, Helen ingin mempermalukan Sonny di depan keluarga. Helen berteriak keras ke semua orang, dengan mengungkapkan bahwa Sonny dan Mei telah main di belakang. Situasi pun semakin panas dan tanpa sengaja ibu Sonny malah tergelincir yang membuat bayinya Helen terlempar ke kolam. Beruntung Mei dengan cepat menyelamatkannya nih guys. Dan alhasil, kini ayah Sonny justru marah dan merasa malu atas sikap Helen. Namun di sini Helen membela diri dengan menyalahkan Sonny yang sudah main tikung di belakangnya, akan tetapi mertua Helen justru tetap membela anaknya. Di saat itu jugalah, ayah Sonny meminta Nuh untuk memberitahu media. Dan untuk menutupi dengan mengatakan bahwa Helen sedang mengalami depresi setelah melahirkan. Helen yang merasa tidak terima pun akhirnya kembali
meminta berpisah dengan Sonny sekarang juga. Ayah Sonny yang mendengarnya pun tidak keberatan. Namun dengan syarat bahwa Helen tidak boleh membawa anak mereka. Karena anak itu adalah ahli waris keluarga. Sementara itu, Hoang pun marah kepada Mei atas kejadian yang baru saja terjadi di sini. Dia ingin tahu, mengapa Mei begitu bersikeras menghancurkan keluarga Helen dan Sonny. Dan akhirnya, Mei pun menceritakan alasan di balik tindakannya. Dia menjelaskan kejadian tragis yang terjadi pada malam kebakaran hebat di restoran milik kakaknya. Jadi ternyata kakak Mei adalah mantan pacar Helen, yang sempat diceritakan oleh Hoang. Dan faktanya, kakak Mei tidak berpindah alam dalam kebakaran itu nih guys. Dia terluka parah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian di suatu hari, Mei penasaran mengenai penyebab kakaknya sampai nekat melakukan itu. Singkatnya, dia pun menemukan percakapan antara kakaknya dan juga Helen sebelum kebakaran. Dalam percakapan itu, Helen mengakui telah main serong di belakangnya. Karena hal itu jugalah yang membuat Mei merasa sangat dendam dengan Helen. Setelah mengetahui semua kebenarannya, Hoang pun akhirnya benar-benar merasa tersentuh. Terlebih lagi karena dia sudah jatuh cinta kepada Mei. Di sini, Hoang pun membawa Mei dan kakaknya untuk pindah ke rumah barunya. Dia berjanji akan membantu Mei untuk merawat kakaknya bersama-sama. Dan sejak itulah, mereka pun mulai hidup bersama. Bahkan seiring dengan berjalannya waktu, Mei pun mulai membuka hatinya untuk Hoang nih guys. Sementara di sisi lain, Helen diam-diam berencana kabur bersama anaknya. Akan tetapi dia ketahuan oleh Sonny yang membuatnya sekarang malah dikurung. Mei yang sampai sekarang masih mengawasi Sonny dan Helen dari kejauhan. Dia mulai menyadari Helen tidak terlihat dalam beberapa hari ini. Karena itulah, Mei dan Hoang pun berencana untuk berkunjung ke sana. Saat Hoang menemui Sonny, Mei secara diam-diam masuk rumah dan mencari keberadaan Helen. Sampai pada akhirnya, Mei pun menyadari bahwa Helen sedang dikurung dalam sebuah kamar. Di saat itulah, Mei melempar buku kecil ke dalam kamar itu, yang berisikan rencana balas dendam yang sudah Mei susun selama ini. Selain itu, ada juga salinan chatting terakhir antara Helen dan kakaknya Mei dulu. Namun di sini, terlihat ekspresi Helen berubah gitu nih guys. Sepertinya, Helen merasa bukan dia yang mengirim pesan tersebut. Setelah itu, Helen pun mencoba mengingat-ingat kembali. Tepatnya pada saat dia dan Sonny berencana akan berangkat ke luar negeri. Jadi ceritanya, malam itu Helen menyadari pakaian Sonny ada yang robek, seakan baru saja berkelahi dengan seseorang. Namun saat itu, Helen tidak berpikir hal yang lain. Dan kali ini, setelah Helen membaca semua catatan itu, dia pun mulai curiga bahwa Sonny mungkin terlibat dalam insiden kebakaran di restoran mantan pacarnya dulu. Sementara itu, rupanya Sonny tidak jadi pergi ke kafe untuk bertemu dengan Hoang nih guys. Dia malah pergi ke rumah Hoang untuk mencari Mei. Mei yang berada di sana pun terkejut melihat kedatangan Sonny. Dan di sini, Sonny langsung memaksa Mei untuk main bersamanya. Akan tetapi Mei menolak karena ketakutan. Bahkan dia langsung memukul Sonny yang membuatnya semakin marah. Dan berakhir kejar-kejaran gitu nih guys. Lama kemudian Hoang datang dan terkejut melihat Mei yang tergeletak tidak sadarkan diri. Sementara Sonny yang melihat Hoang datang pun langsung menyerangnya dari belakang dan perkelahian di antara mereka berdua pun tak terhindarkan. Setelah melakukan itu semua, Sonny pulang ke rumah dengan santainya. Dan di sini ibunya menyadari dan bertanya, saat Sonny mengakui semua. Ibunya pun terlihat langsung menangis. Meski begitu ibunya tetap melindungi Sonny nih guys. Dia bahkan menyuruh Sonny untuk menghilangkan bukti dengan cara membakar rumah Hoang. Singkatnya, saat Sonny akan membakar rumah Hoang,
dia terkejut melihat mantan Helen yang masih hidup di sana. Akan tetapi, Sonny tetap tidak peduli dan mulai menjalankan aksinya. Dan di keesokan paginya, polisi datang ke rumah ibu Sonny untuk meminta keterangan setelah Hwang ditemukan berpindah alam. Dan di sini, Sonny ditetapkan sebagai dugaan tersangka. Akan tetapi, karena belum ada cukup bukti membuat Sonny tidak bisa ditahan. Bahkan ibu Sonny pun berusaha menutupi semuanya, agar anaknya tidak ditangkap. Singkat cerita, hubungan Sonny dan Helen terlihat baikan lagi nih guys. Bahkan hari itu, mereka siap-siap untuk pergi berlibur menggunakan kapal. Akan tetapi sebelum berangkat, Helen sempat menghubungi Nuh untuk bekerja sama menjatuhkan Sonny. Sampai pada akhirnya, bukannya menikmati liburan di kapal, mereka berdua ini malah saling serang yang membuat Helen harus terjatuh ke laut. Bahkan parahnya, Sonny tidak berusaha mencari istrinya, dia malah terlihat langsung pergi meninggalkan Helen untuk pulang ke rumah. Setelah beberapa hari berlalu, malam itu, keluarga Sun mengadakan acara besar untuk merayakan selesainya proyek Sealing City. Selain itu, ayah Sonny juga akan mengumumkan pengganti dia sebagai direktur utama yang baru. Namun sebelum ayah Sonny memberikan pengumuman tersebut, tiba-tiba, Nuh memberikan foto-foto bukti yang diambil oleh drone miliknya, yang menunjukkan penyerangan Sonny terhadap Helen di kapal. Mengetahui hal itu, ayah Sonny pun sangat marah. Sampai pada akhirnya, dia kembali mengumumkan bahwa tidak akan ada pergantian direktur utama. Mendengar hal itu Sonny pun langsung marah bahkan sampai mengancam akan mempermalukan keluarga di depan semua orang. Dan rupanya, tidak lama setelah itu polisi datang. Kemudian langsung mengepung tempat itu. Dan di saat yang sama, Helen muncul di sana. Karena ternyata, Helen lah yang telah melaporkan Sonny dengan menyerahkan semua bukti yang ada. Sonny kini sedang merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa lagi karena sudah dikepung polisi. Namun pada akhirnya, Sonny malah memilih untuk berpindah alam dengan cara melompat dari gedung. Setelah kejadian itu, seluruh keluarga Sonny pun ditangkap. Dan reputasi perusahaannya mereka pun hancur. Sementara di sisi lain, Mei ternyata masih hidup dan berhasil selamat dari kebakaran itu. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan plot twist-nya nih guys. Jadi ternyata, sepanjang yang kita tonton tadi itu ternyata hanyalah khayalan Mei. Jadi hari itu, Mei memutuskan untuk membatalkan niatnya menjadi pengasuh di keluarga Sonny dan Helen. Setelah itu, dia pun terlihat pergi dan akhirnya filmnya pun selesai. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.